Apa jadinya jika sebuah lahan kosong bisa berubah menjadi tempat yang dipenuhi parade, cahaya, dan kembang api? Semuanya berawal dari sebuah konsep loh. Satu persatu detail aku bangun, dari setiap jalan yang menghubungkan langkah, setiap taman yang memberi kehidupan, hingga setiap dekorasi yang melengkapi suasana. Semuanya disusun dengan penuh perhatian untuk menghadirkan sebuah pengalaman yang tak terlupakan. Dan disinilah semuanya dimulai. Halo semuanya, aku Nesyana. Selamat datang kembali di Nesiverse. Di video kali ini, aku akan membangun Tropical Summer Celebration Plaza, yaitu sebuah plaza bertema musim panas yang dipenuhi parade, kembang api, dan suasana yang penuh warna. Proyek ini juga menjadi bagian dari workshop challenge Planet Coaster 2 bertema Cheerful Celebration. Yuk kita mulai. Oke, kita sudah di menu home, kita pilih sandbox, terus klik new park, dan aku mau pilih lahannya tropical. Terus aku input nama park aku, lalu create park, dan dadah! Ini dia lahannya, kosong ya guys. Untuk step pertama aku mau pindahkan dulu area masuknya. Aku singkirkan dulu ke pinggir. Kemudian aku uruk tanahnya, karena rencana aku mau bikin main entrance terlebih dahulu. Jadi ketika orang mau masuk ke Celebration Plaza ini, mereka harus melewati banyak anak tangga ya. Jadi harus perjuangan dulu ya guys. Nah ini tinggal tambahin tangga lagi untuk menuju ke main entrance gate-nya. Lanjut kita flatten tanahnya. Ini aku flatten sedikit dulu bertahap. Untuk videonya aku percepat ya guys. Berhubung aku pemain baru di Planet Coaster 2, semisal dalam cara desain aku kurang efektif, itu mohon dimaklumi ya. Karena aku masih dalam tahap mengenali fitur-fitur yang ada di Planet Coaster 2 ini. Yang seperti tadi kalian lihat, aku sudah menaruh gate untuk main entrance-nya. Terus tadi aku juga sudah menaruh ruang informasi dan toilet. Kemudian aku melanjutkan untuk menata identitas aku ya guys. Jadi aku mau cerita sedikit nih. Aku main game ini bukan lewat PC atau laptop ya. Aku main ini lewat PlayStation 5. Jadi aku ngerekam permainan ini lewat televisi teman-teman. Nah terus desain yang kalian lihat ini gak kerekam guys build-nya. Ya begitulah ya, susah juga sebenarnya kalau misalnya mau bikin video terus harus rekam televisi, aku pindahkan lagi ke flash disk dan aku editnya di handphone. Karena berhubung laptop aku lagi rusak. Oke lanjut lagi ya, ini aku edit lagi guys, aku kelupaan di tangganya aku tadi nggak taruh railing, sekarang udah ada railingnya. Kemudian kita beralih ke area penerimaan. Di sini aku masih kurang serak dengan sculpture jeepnya, tapi nggak apa-apa, kita taruh dulu seperti biasa. Lanjut aku taruh satu persatu dancing flag-nya, karena ini temanya cheerful celebration, parade, aku mau bikin heboh di jalan-jalannya. Dan untuk background-nya aku meletakkan bangunan hotel resort, dan aku juga menaruh beberapa toko-toko di sana. Oh ya, untuk trek jalan paradenya ini aku menggunakan trek bawaan dari DLC-nya ya. Jadi sudah sepaket dengan jalan trek float-nya, terus jalan setapak pengunjung, beserta kendaraan float yang kalian lihat. Akhirnya selesai juga menggalinya. Lalu kemudian aku isi air penuh, karena ini akan aku jadikan kolam untuk focal point ya guys. Masih berkutak-atik di area penerimaan, aku coba pakai fountain ini. Tapi jujur aku masih belum cocok juga. Tapi nggak apa-apa, namanya desain itu bisa berubah kapan saja ya. Jadi walaupun ini plaza, aku tetap menaruh 2 wahana biar ada aktivitas di dalam plaza ini guys. Dan ini aku masih mengatur jalan masuk dan jalan keluar untuk wahananya. Kita move, lanjut untuk landscaping. Aku mulai meletakkan pohon kelapa,
Cuma di sini aku nggak bikin pohon kelapanya tinggi-tinggi semua, jadi biar kesannya tidak terlalu padat. Tapi sepertinya aku mau meralat pohon kelapa yang kecil ini. Aku rencananya mau ganti tanaman rumput-rumput ini. Aku ganti biar vlog-vlog aku ini tidak tertutup ya, sehingga pengunjung-pengunjung aku bisa melihat dari kejauhan kalau ada float-float parade yang terparkir di sana. Kita lanjut lagi untuk meletakkan dancing flag di area sekeliling kolam. Nah, ini merupakan jalan utama yang akan dilewati oleh floatnya. Jadi, aktivitas parade malam nanti akan dilakukan di bundaran jalan ini. Banyak juga ya dancing flag-nya. Cukup memakan waktu yang lama ya menurut aku. Kemudian aku meletakkan pohon kelapa yang tinggi dan pendek-pendek juga. Oh iya, sebelumnya aku juga main game Planet Coaster, tapi Planet Coaster yang pertama itu konsepnya aku wahananya itu fairy tale. Jadi seperti kayak Disneyland aku bikinnya. Cuma untuk file save-nya aku nggak tahu entah terhapus atau bagaimana. Kalau memang hilang filenya ya nggak apa-apa, bikin lagi aja untuk konsep fairy tale, terus nanti aku rekam lagi seperti ini dan aku abadikan, aku postkan di YouTube. Oh ya, jadi setiap wahana yang sudah aku bikin itu aku juga upload di workshop Frontier ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat taman hiburan aku atau mau main di taman hiburan aku, kalian bisa download di workshop Frontiernya. Jadi yang aku upload itu juga ada blueprint yang kecil-kecil seperti main entrance atau plaza ini. Jadi semisal kalian mau cari plaza atau main entrance, kalian bisa cek di workshop Frontier aku, Nesiverse, terus di-download dan dipakai deh di taman hiburan kalian. Oke, kembali lagi. Di sini aku masih menata rumput-rumput yang kecil ini. Jadi aku taruhnya merata ya guys. Jadi di bawah sculpture ini juga aku taruh. Dan aku juga mau meletakkan batu-batu besar, beberapa batu-batu buat aksen yang alami. Jadi aku tata sealami mungkin penataannya. Kalau seperti ini kan kelihatan lebih natural ya teman-teman. Untuk aku sendiri sih melihatnya cocoklah dengan tema cheerful celebration. Tinggal aku taruh lampu-lampu, cahaya, lighting nanti. Ada lampion juga rencananya. Karena yang dilihat juga dari ornamen-ornamen paradenya juga kan, bukan hanya garis besarnya plaza dan paradenya. Dan nanti aku akan rencananya juga mau menaruh kembang api yang banyak biar benar-benar memberikan kesan cheerful. Sebenarnya sih garis besar plazanya sudah jadi. Cuma kebiasaan aku itu suka menambah detail-detail. Karena detail-detail itu yang membuat taman hiburan itu hidup, teman-teman. Terus aku juga taruh dancing flag ini di mana-mana. Aku tambahin ornamen kerang-kerang, sculpture di area depan main entrance itu. Dan tidak lupa untuk memberikan konfeti. Tapi aku pakainya konfeti yang kecil ya, bukan yang besar. Di pinggir-pinggir jalan setapaknya aku. Jadi efek konfeti ini benar-benar sangat mendukung untuk tema kita kali ini. Aku nggak nyangka sih sudah di tahap ikut workshop challenge dari developernya Frontier Challenge, karena sekitar 3 minggu yang lalu atau sebulan yang lalu kalau nggak salah aku tuh memulai pertama kali main game Planet Coaster 2. Terus aku kontenin di YouTube. Benar-benar nggak menyangka masih memainkan game ini dan mengkontenin game ini juga. Jujur aku happy banget dengan game ini, karena menurut aku game ini bukan cuma sekedar permainan, tapi bisa mengembangkan kreativitas kita. Kalau kalian gimana? Sependapat nggak dengan aku? Masih dengan rumput-rumput yang warna pink ini, aku taruh merata ke area sekeliling kolam.
Setelah aku lihat-lihat, aku lagi memikirkan desain biar kolam aku ini tidak sepi guys. Tapi masih belum muncul ide itu. Aku lagi mikirin apa aku bikin focal point di area kolam ya. Jadi biar di tengah itu ya ada yang dilihat, bukan hanya kolam buatan aku. Yang penting intinya nanti aku nggak mau bikin kolam aku itu polos. Aku akan memasukkan sculpture juga ke kolam itu, tapi kayaknya kita harus selesaiin dulu untuk menata rumput ini. Oke, sudah selesai. Kita beralih ke gerbang main entrance. Aku taruh beberapa bendera. Terus di identitas aku, desain aku taruh lampu-lampu warna-warni. Dan di gate area penerimaan juga aku taruh bendera warna-warni. Dan yang paling penting adalah pencahayaan. Jangan lupa untuk taruh lampu di sepanjang jalan, karena nanti kita ambil sense-nya di malam hari. Di saat hari mulai gelap, nanti paradenya akan kita mulai. Dan harusnya jalan-jalan parade ini nggak gelap ya. Jadi memang aku harus menaruh banyak lampu untuk di pinggir-pinggir jalan ini. Kalau dibilang sih bikin plaza ini lama ya, berjam-jam. Mungkin ada 5 jam. Terus aku rekamnya itu setiap 20 menit. Nanti aku bikin rekaman baru, 20 menit bikin rekaman baru. Kalau nggak kayak gitu, HP aku terlalu berat untuk menerima file besar teman-teman, karena aku editnya kan di handphone. Terus dari rekaman 5 jam itu aku edit menjadi 20 menit. Jujur pusing sih, tapi entah kenapa aku tuh sangat menikmati setiap prosesnya. Definisi menikmati setiap apapun yang dilakukan. Asyik. Setelah sudah tahu hasil editnya 20 menit, sempat terfikirkan sih untuk membagi menjadi 2 part. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, sudah tidak apa-apa, aku selesaikan aja sekali satu video ini, karena aku masih punya konsep akuatik yang harus aku lanjutkan guys. Dan sekarang aku lagi meletakkan efek air mancur. Aku menaruh efek ini di sekeliling kolam ya. Ini tiba-tiba malam karena aku nggak matiin waktunya ya guys, jadi tetap berjalan. Efek air mancur yang lebih panjang sudah aku aplikasikan. Sekarang aku mau sisipkan efek air mancur yang lebih pendek ya. Sambil menaruh efek, aku masih memikirkan apa yang harus aku tambah atau rombak lagi di kolam ini, karena aku masih ngerasa ada yang kurang. Kayaknya kita tinggalin kolamnya dulu. Aku mau ubah mode malam biar mempermudah aku untuk menaruh lampu-lampu. Ada lampu bunga. Terus aku mau taruh lampu sorot di sepanjang jalan parade ini. Tujuannya biar lebih mendramatisir sih. Jadi pas float-float itu lewat, juga kesorot sama lampu sorot aku. Jadi lebih tampak hidup aja suasananya. Oke, ini udah selesai menaruh lampu sorotnya. Aku mau lanjut lagi untuk menaruh lampu-lampu bunga di pinggir jalan-jalan setapak aku, di area taman aku juga. Kayak gini jadi lebih cantik dan terang kan? Dan sepertinya aku harus menaruh lampu sorot di area tangga. Jadi biar pejalan kaki itu nggak gelap melihat anak tangganya ya teman-teman. Dan aku juga menaruh lampu di area tenan informasi dan toilet, terus tepat di depan tangga main entrance. Pokoknya aku letakkan di tempat yang sekiranya butuh penerangan ya teman-teman. Kemudian aku menaruh beberapa kursi, terus menambah rumput-rumput di taman main entrance aku. Menurut kalian lebih suka suasana di pagi hari, siang hari, atau malam hari? Komen di bawah ya. Jadi sebenarnya rencana aku itu pingin bikin taman hiburan dengan berbagai macam konsep. Hitung-hitung buat nambah portofolio pribadi aku. Kan seneng aja lihat desain sendiri, kita posting, kita abadikan. Oh ternyata aku pernah bikin desain seperti ini loh. Untuk di Planet Coaster ini, DLC mereka tuh ada loh bermacam-macam. Cuma aku baru beli yang parade ini aja. Dan sebenarnya kalau tanpa beli DLC pun sebenarnya kita sudah bisa bikin banyak konsep
taman hiburan. Dan juga di Planet Coaster 2 ini juga bisa bikin wahana air. Cuma aku lagi asyik untuk membuat taman hiburan daripada wahana air. Tapi pasti aku akan mendesain wahana air, cuma sampai menunggu aku bosan dulu kali ya. Oke, waktunya kita menaruh kembang api. Aku menaruh kembang api lumayan banyak ya, persis di belakang background aku, yaitu resort hotel ini. Dan inilah pemandangannya. Seru banget ya, bener-bener udah seperti festival parade, tinggal floatnya aja nih yang kurang. Karena aku kelupaan, padahal di awal aku sudah menaruh beberapa toko, tapi aku belum mengedit tokonya dan belum aku kasih juga jalan setapak di tokonya. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi setelah beberapa kali main, aku baru tahu ternyata ada vending mesin guys. Sayangnya aku nggak aplikasikan di taman hiburan Cherry Blossom aku, karena aku tidak tahu kalau memang ada disediakan vending mesin. Ya sudah, tidak apa-apa, nanti kalau aku buka filenya lagi, aku edit lagi, aku kasih lagi vending mesinnya. Aku rasa sudah cukup untuk edit tokonya. Kita pindah ke hal yang terpenting lagi, yaitu mensuplai listrik ke wahana-wahana dan tenan-tenan kita. Jadi line abu-abu itu tandanya belum aktif, tapi kalau line kuning itu berarti tandanya listrik berhasil tersuplai. Kita harus sabar ya untuk mengkoneksikan listrik ke area-area ini. Jangan sampai ada yang ketinggalan, tidak dihidupkan listriknya. Oke, ini aku rasa sudah terkoneksi ya teman-teman. Ngomong-ngomong parade pack, jadi pas Frontier memberikan announcement bahwa mereka akan merilis pack ini, aku excited banget guys, karena waktu aku main di Planet Coaster pertama, kan aku bikin fairy tale seperti Disneyland. Disneyland itu kan identik dengan paradenya juga kan teman-teman. Nah, waktu dulu aku memainkan Planet Coaster pertama itu, aku sudah kepikiran kenapa Frontier tidak merilis pack parade gitu. Karena itu saling berkesinambungan ya menurut aku. Jadi pas konsep fairy tale itu aku tidak bisa menyisipkan parade guys. Ya karena Planet Coaster 2 pun juga belum dirilis pada saat itu. Dan dulu aku tuh yakin kalau Frontier akan merilis parade pack. Kayaknya waktu 3 tahun yang lalu itu Frontier masih mempersiapkan launching Planet Coaster 2 ya. Dan dia merilis parade pack untuk di Planet Coaster 2. Aku happy banget, sangat senang sekali. Oke, balik lagi. Setelah bercerita, aku kepikiran akhirnya merombak bagian kolam ini teman-teman. Aku punya ide. Nah, jadi di tengah-tengah kolam, rencana aku mau menaruh sculpture yang ikonik untuk focal point di plaza ini. Ya, begitulah ya. Terkadang ide itu datang di saat detik-detik terakhir. Dan kita lanjut untuk menaruh rumput-rumput, terus beberapa air mancur yang kelupaan. Dan aku juga mau memberikan tanda sign ke area informasi. Ini juga hampir kelupaan. Penting ya teman-teman, tenan informasi itu. Jadi waktu masuk gerbang mau keluar gerbang pun ada area informasi. Karena nggak cuma untuk membeli tiket VIP, tapi juga di tenan itu juga menjual sunscreen, payung. Untuk terakhir ini sih detail-detail aja ya teman-teman. Jadi aku menaruh beberapa sign poster di sepanjang jalan biar lebih ramai aja. Untuk tema cheerful celebration ini, di menit-menit terakhir nanti kalian akan lihat aku meletakkan beberapa detail-detail kecil lainnya seperti arcade, layang-layang, dan paling penting itu adalah lampion. Jadi nanti aku akan taruh lampionnya itu berada di tengah-tengah sepanjang jalan parade ini. Aku harap sih desain aku ini sesuai dengan tema yang diinginkan oleh Frontier. Tapi menurut kalian, desain aku sudah sesuai belum dengan tema cheerful celebration? Jawab di kolom komentar ya teman-teman.
Gak kerasa ya, sudah mau hampir 20 menit guys. Dan begitulah perjalanan kita untuk membangun Tropical Summer Celebration Plaza ini. Akhirnya selesai. Aku mau mengucapkan terima kasih kepada kalian teman-teman sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Semoga karya ini bisa membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi siapapun yang melihatnya ya. Dan di akhir video, aku akan menampilkan beberapa scene estetik dari Tropical Summer Celebration Plaza yang sudah selesai untuk kalian lihat ya. Oh ya, kalau kalian suka dengan video aku, bantu support dengan like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video Nesiverse selanjutnya. See you in the next video guys! And remember, every detail tell a story. Bye-bye!